Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Deki selaku musisi dan seniman lah ya, khususnya di musik dan spesialis audio sekarang nih. Ya, kalau bilang terlalu spesialis enggak juga sih. Tapi fokusnya lebih ke sana ya sekarang ya. Kayak gitu. Nah, Bang Deki, kalau ditanya karya, ada berapa banyak karya yang sudah Bang Deki sendiri buat? Yang sudah nih ya. Yang sudah itu dalam artian sudah meluncur kan? Iya, sudah meluncur. Sudah terbit ya, mungkin ada kayak 1 2 3 4 5 apa 6 mungkin ada sih. 5 atau 6 ya. Itu yang memang benar untuk kebutuhan komersil ya. Komersil. Tapi kalau kayak kayak bikin lagu untuk kayak jingle kayak kayak kebutuhan perusahaan untuk kantor-kantor untuk itu udah ada beberapa juga sih. Iya. Yang rahasia gitu yang nggak boleh dipublikasi gitu. Dan yang disimpan juga kayaknya masih banyak nih. Alhamdulillah masih banyak. Banyak. Masih di draft, nanti bakal diluncurkan mungkin di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat dan di waktu yang uangnya tepat gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Siap. Karena memang selaku seniman tuh memang harus berkarya. Mungkin setiap hari harus berkarya dan belajar ya. Gitu. Dan menyimpan karyanya nih gitu kan. Nanti ke saat yang tepat bisa menjadi keuntungan, bisa menghidupkan. Ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, kalau ditanya tentang tantangan nih Bang Deki gitu kan. Bang Deki udah pernah semua menjadi songwriter, penulis lagu, musisinya juga di atas panggung, bahkan sekarang turun di balik layar di dunia produksi, baik itu musik dan audio juga. Apa tantangan dari ketiga segmen ini? Sebagai anak band dulu lah ya. Oke, boleh. Sebagai pemain band nih. Saya rasa kayaknya tantangan kami semua sama sih. Yang pertama memang kayak gimana caranya bawain lagu yang memang orang-orang lain itu seneng gitu loh. Apalagi kalau karya orang lain, kalau karya kita sendiri yang memang belum tahu, orang banyak belum tahu. Nah, jadi gimana kita misalnya lagu kita ini harus ditaruh di lagu keberapa sih? Misalnya dari 5 lagu, harusnya taruh di lagu ketiga. Gimana caranya membawa audiens penonton itu biar bisa ikutan seru sama kita. Jangan sampai kita kayak seru sendiri sih gitu. Terus juga tantangannya sih kayak lagu yang mau dibawain sih harus ngulik, harus itu ya kayaknya memang tantangan setiap musisi lah untuk ngulik dan sebagainya, memang itu juga paling penting sih. Terus kalau untuk songwriter sebagai penulis lagu, kadang-kadang itu menurut saya nulis lagu itu mudah, Mas. Mungkin di saat ini saya disuruh nulis lagu, mungkin jadi langsung 5 menit mungkin jadi. Tapi permasalahannya, apakah lagu ini relate sama orang lain? Kemudian apakah lagu ini benar-benar mewakilkan saya gitu. Jadi saya tuh punya pandangan kayak gini. Saya punya 2 pandangan. Yang pertama, saya bikin lagu dengan benar-benar saya ini, tanpa peduli orang lain mau denger atau gimana ya terserah. Idealis yang penting apa yang mau saya sampaikan tersampaikan gitu. Saya ada beberapa project yang benar-benar aku banget gitu loh, Deki banget gitu. Terus ada juga beberapa project yang memang kira-kira ini relate sama orang nggak ya. Nah, dan sebenarnya yang paling rumit adalah menggabungkan antara idealis sama kekomersilan itu. Kita harus berada di tengah-tengahnya. Bahkan kita harus berada di titik yang lebih komersil nih daripada idealis kita. Jadi gitu. Karena kalau komersil kan kita tahu nih lagu ini pasarnya buat siapa nih? Gitu kan. Untuk orang-orang yang lagi jatuh cinta kah gitu, atau yang lagi sakit hati kah gitu. Jadi hal pertama kalau saya tulis lagu itu atau orang minta coba tulisin lagu. Saya bukan tanya judulnya atau ceritanya apa, temanya apa. Jadi dari tema itu nanti dikerucutin lagi itu, kira-kira misalnya percintaan nih ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang di tengah-tengahnya gitu kan. Jadi kita tuh mau ngangkat yang mana? Misalnya ceritanya mau seneng nih, ya udah kita bikin seneng. Misalnya garapannya kita mau bikin ceritanya kayak ini pertama kali ketemu, pertama kali jatuh cinta gitu kan. Terus atau memang dibikin sedih. Nah, terus arahnya itu nanti gongnya itu, menurut saya itu sebuah lagu itu harus ada kata-kata yang nyangkut banget, yang top of mind para audiens. Misalnya kalau kayak di lagu saya yang sebelumnya Biar Rindu itu ada kata-kata simpanlah aku dalam doa. Jadi saya mikir kayaknya lagu ini lirik ini belum pernah dipakai nih, atau mungkin pernah dipakai tapi dengan diksi yang lain gitu.
Jadi menurut saya ya tantangan saya adalah membikin lagu secara utuh tapi tetap ada gong dan nyawanya di situ, gitu. Nah, kalau kekuatan lagu sendiri, kan pasti ada kekuatan liriknya, ada kekuatan dari mungkin audio atau musik yang mengiringin gitu kan. Biasanya kalau ngulik lagu atau bukan ngulik lagu, menciptakan lagu, lirik dulu, nada dulu, atau ada treatment sendiri? Nah, kalau ini sebenarnya pertanyaan yang mainstream untuk saya nih sebenarnya. Udah banyak yang, Abang kalau bikin lagu lebih ke lirik dulu atau ke musiknya dulu? Saya justru barengan, Mas. Oh, barengan. Jadi natural tuh ya. Iya, jadi ada misalnya langsung taruh mikrofon di sini, terus pakai keyboard karena saya memang nggak bisa main gitar, bodoh main gitar gitu kan. Jadi pakai keyboard langsung tuh, walaupun liriknya asal-asalan, tapi notasinya bener gitu kan. Nanti baru saya perbaikin, saya rekam. Oh ini harus diginiin, nanti liriknya harus ini. Jadi kalau ditanya mana yang duluan, lirik atau musik, saya barengan justru. Itu. Bang Diki belajar, maksudnya tadi keyboard ya kan, spesialisnya mungkin dari kecil kan drum ya. Keyboardnya belajar kan memang di sekolah musik atau kayak gimana nih? Sebenarnya kalau untuk kalau ditarik cerita agak jauh ya, belakang ya. Itu bermula dari tahun 2012 kalau nggak salah, kelas 2 SMA itu. Jadi saya tuh nggak tahu ya kenapa hari itu lagi nggak galau, padahal lagi ya namanya SMA gitu kan. Hari Minggu kalau nggak salah, saya inget tuh hari Minggu saya dengerin tuh, saya ceritanya beli headset baru nih waktu itu, headset gaming baru waktu itu. Jadi dengerin lagunya Dewa 19, Cintakan Membawa Kembali, itu kan piano banget tuh kan. Jadi bisa denger itu, woi kok enak banget ini pianonya gitu kan. Jadi kayak pengen loh di saat itu belajar piano juga, belajar keyboard lah. Kalau piano mungkin ketinggian, saya belajar keyboard waktu itu. Jadi akhirnya saya ada cari-cari tempat les keyboard atau itu, dapat informasi nih dari teman. Saya kemarin ada les di tempat Galus Musik Studio kata dia, sama Bang Boy. Jadi akhirnya hari itu juga, sore itu juga, belum sore sih waktu itu, jam 1 siang. Saya mandi, akhirnya jam 2-an saya pergi ke studio Bang Boy. Saya minta ajarin di hari itu, benar-benar di hari itu. Sama Bang Boy? Sama Bang Boy. Termasuk guru ya? Termasuk guru saya itu, orang yang paling saya hormatin itu. Sampai sekarang tuh. Jadi di saat itu saya diajarin benar-benar dari buta tuh. Jadi diajarin, memang dari saya itu kayak orang stroke waktu itu. Kayak gini banget. Karena baru pertama kali. Iya, karena pertama kali banget. Yang namanya nekan-nekan kayak gitu kan, mencet-mencet kayak gitu. Jadi saya diajarin chord dasar itu, chord dasar, terus pulang disuruh ngulang. Saya bingung dong, ngulangnya kayak gimana. Jadi saya pakai pianika tuh, Mas. Pulangnya saya pakai pianika. Ditiup dong. Iya. Pakai pianika saya coba Yang penting tangan saya bener gitu loh, walaupun kecil-kecil banget gitu kan. Jadi akhirnya saya belajar itu, dan saya waktu itu rela nggak ikut study tour untuk cuma minta beli keyboard loh. Oh, jadi dialihkan di dana study tour untuk beli keyboard. Mungkin udah sebulan apa 2 bulan saya minta beli keyboard, nggak dibeliin sama ayah saya kan. Jadi mungkin seingat saya, mungkin orang tua saya kasihan karena waktu itu saya ketiduran sambil ngeliatin kayak komunitas jual beli keyboard bekas di Facebook zaman itu kan. Jadi saya ketiduran sambil ada foto keyboard gitu. Iya. Mungkin kasihan orang tua saya kan. Jadi saya ditanya berapa harga keyboard gitu kan. Karena pergi ke Gramedia, tapi kayak di Gramedia tuh kayak saya waktu itu pemula sebenarnya, belum bisa apa-apa, tapi saya nggak mau keyboard yang judulnya keyboard pemula, nggak mau saya waktu itu. Jadi akhirnya pesan waktu itu keyboard Roland kalau nggak salah, Roland EXR5S, masih ingat saya, masih ada di gudang saya tuh. Itu lagi rusak, tapi mau saya benerin karena ini satu-satunya hadiah dari ayah saya yang berupa instrumen musik gitu, berupa instrumen gitu. Karena setelah itu saya nggak pernah dikasih lagi. Iya deh. Iya. Oke. Dari keyboard sudah ini. Nah, kalau ditanya tentang persaingan lah di industri musik khususnya lokal sendiri, kayak gimana nih kalau dari mata seorang produksi musik sekarang? Kalau saya sih sebenarnya, kalau dulu ya, mungkin dulu kan memang kita masih berapi-api ya, kayak belum sama-sama dewasa, antara satu band masih kayak aku paling hebat. Tapi kayaknya kalau semakin kesini
ini bukan tidak berdasarkan survei ya, tapi berdasarkan survei yang saya juga lihat. Akhirnya si ini main sama ini. Contohnya sekarang kan tergabung nih di TVRI ini. Yang ini main sama ini banyak ya teman. Iya, padahal itu dari band-band yang beda itu. Atau misalnya di wedding ini, dulu misalkan band wedding itu mungkin nggak mau lo pakai yang lain atau yang lain. Tapi akhirnya sekarang saling butuh loh, saling tolong menolong, dan saya senang melihat kayak gitu. Karena ya sudah waktunya lah kita saling sokong. Kalau bukan kita yang saling sokong lah, siapa lagi ntar gitu kan? Iya benar. Berarti artinya sekarang kalau ditanya banyaknya persaingan dari zaman dulu sampai sekarang ada peningkatan penurunan kah? Persaingannya menurun. Ya. Karena sekarang lebih kayak kerjasama sih, kooperatifnya kuat sekarang. Bahkan saya kayak mau produksi apapun. Misalnya saya kan sendiri nih, misalnya saya butuh pemain gitar nih, saya bebas tuh mau bisa tolong saya nggak untuk ngisi gitar gini. Mungkin kalau zaman dulu saya kayak gitu, saya masih di band yang sama atau nggak mau kamu band ini misalnya gitu kan. Ya lebih kayak egois aku. Tapi sekarang ya itu tadi udah saling support, saling dukung. Mereka nggak keberatan loh, ini minta tolong sama ini minta tolong sama ini. Jadi kayak band itu bukan jadi pembatas lagi, nama band itu bukan pembatas lagi gitu, sama kami gini. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya, nanti kita akan lanjut ke segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.